dengan menggunakan hijab pun kita bisa meraih prestasi, kita bisa meraih karir yang kita inginkan. Jadi intinya itu hijab itu bukan penghambat prestasi. Pemirsa, selamat datang kembali di acara podcast Pesona Selatan. Sebuah podcast yang bertujuan untuk membedah, menggali informasi dari bintang tamu kita, bagaimana agar menjadi sebuah inspirasi, menjadi motivasi bagi kita semua para pemirsa. Tentu pemirsa semua, pada kesempatan yang baik ini kami akan menghadirkan guest star yang cukup inspiratif, cukup memiliki banyak prestasi, sehingga tentu pemirsa semua akan menjadi penasaran apa yang bisa digali, apa yang bisa diikuti atau dicontoh seperti itu. Baik pemirsa sekalian, kita sambut, inilah dia Elsa. Oke, kita sambut dulu pemirsa kita. Ya, silakan duduk Elsa. Baik pemirsa, jadi inilah tadi yang saya sampaikan, Elsa ini merupakan salah satu bintang tamu kita yang kita pikir memiliki banyak prestasi, kemudian hal-hal yang bisa diceritakan agar menjadi sebuah motivasi bahwa kita bisa lebih baik, kita bisa bertindak dan juga meniru seperti itu. Nah, Elsa, tentu saja kami mengucapkan selamat datang dan juga berterima kasih kepada Elsa yang sudah hadir di sini. Ini merupakan kesempatan dan juga sebuah momen yang berharga tentu saja bagi kami semua. Elsa, mungkin bisa diceritakan nanti kepada pemirsa semua bahwa ada banyak pengalaman-pengalaman Elsa untuk menggores prestasi, baik itu di tingkat daerah maupun saya dengar-dengar sampai ke tingkat nasional seperti itu. Nah, itu nanti kita coba bedah dan juga kita gali, kita share kepada seluruh pemirsa kita. Elsa, sebelum kita sampai ke sana, saya ingin tahu nih, mungkin bukan cuma saya nih, pemirsa semua tentu ingin tahu profil ya. Profil dari Elsa, kemudian ya segala sesuatu lah yang terkait dengan Elsa sehingga Elsa bisa seperti sekarang. Silakan Elsa. Baiklah, pertama terima kasih telah mengundang saya untuk podcast hari ini. Nama saya Elsa Sapira Pramasari, biasanya dipanggil Echa ataupun Elsa. Umur saya sekarang 18 tahun, bersekolah di SMA Negeri 3 Pangkal Pinang. Saya sendiri asalnya dari Desa Jeriji. Dari Desa Jeriji. Benar sekali, Pak. From Jeriji to the world. Wah, luar biasa. To the world mana nih? Baik Elsa, jadi kita mendapatkan informasi dari tim kami bahwa Elsa terakhir mendapatkan predikat sebagai putri muslimah Nusantara fotogenik. Nusantara. Ya, benar. Kategori fotogenik seperti itu. Nah, itu kan sesuatu yang menginspirasi ini. Jadi pemirsa sekalian, tentu dari seorang atau teman-teman anak sekolah selevel SMA yang pada umumnya kemudian bisa mencapai ataupun mengukir prestasi itu bukan sesuatu yang mudah. Nah, Elsa kira-kira bisa diceritakan nggak? Kira-kira apa nih motivasinya? Motivasi Elsa sehingga tertarik untuk mengikuti ajang ataupun kontes itu. Silakan Elsa. Baiklah, pertama itu saya hanya keisengan gitu Pak, melihat gitu iya ya? Pak, iseng. Karena benar sekali Pak. Jadi awal mulai itu saya melihat brosur tentang ada pemilihan seorang putri muslimah gitu. Tapi awalnya saya tidak berminat Pak, soalnya karena mungkin
Kalau dulu kan model itu harus tinggi kan Pak, apalagi saya kan nggak terlalu tinggi. Nah, tapi setelah itu saya coba, saya tanya apakah dalam ajang ini tinggi badan itu berpengaruh? Mensyaratkan tinggi. Iya, sebenarnya sih iya, cuma tapi kita bisa menutupnya dengan skill Poin-poin kita yang Pak. lain, Iya, skill seperti gitu ya. kita bisa ada bakat terlebih gitu, seperti kita bisa bahasa Arab, bahasa Inggris itu juga jadi poin penting. Poin penting. Jadi awalnya iseng nih. Iya, Pak. Awalnya iseng lihat brosur, wah ini ada kontes Miss Grand, Miss Grand model muslimah. Grand model muslimah seperti itu. Lalu dilihat dari kriterianya, wah ini bisa nih. Gitu Ya, kan, benar walaupun dari satu sisi katakanlah misalnya tinggi badannya Ya. masih standar, tetapi itu bisa ditutupi dengan kelebihan-kelebihan yang lain. Benar sekali Pak. Tapi dari dalam diri Elsa sendiri ada nggak misalnya kerisauan melihat pergaulan sekarang begitu kan, sehingga wah ini harus ada nih inisiator ataupun orang-orang yang peduli dan bergerak untuk bagaimana etika pergaulan, moralitas masyarakat dan lain-lain tetap terjaga. Kan ini konteksnya muslimah seperti Ya, itu. benar Nah, itu sekali. gimana tuh? Sebenarnya itu sama Pak. Putri muslimah sama putri putri itu sama, cuma kalau untuk putri muslimah ini kan lebih ke Islamiyah. Jadi kita sebagai putri muslimah itu diutamakan attitude Pak. Diutamakan itu. Iya benar sekali, bagaimana cara akhlak kita itu yang baik. Sebenarnya kontes seperti ini tuh tidak mengharuskan cantik sih Pak, tapi kebanyakan orang harus cantik, mungkin karena banyak-banyak pageant itu yang cantik. Tapi sebenarnya itu cantik itu tuh relatif Pak, tidak Relatif. harus. Nah itu, cantik Jadi itu relatif ya. ikut tuh. Kalau yang mutlak itu jelek. Iya. Oh, iya. Artinya memang pada kontes Iya, benar sekali. baik itu Miss Grand model muslimah seperti itu Iya. ya, ataupun putri muslimah Nusantara, sebetulnya faktor fisik itu tentu saja penting, tetapi Iya, tidak juga menjadi keharusan yang utama. Benar sekali, Mungkin Pak. bahasa kekiniannya lebih kepada inner beauty kali. Iya benar sekali Inner Pak. beauty. Jadi kecantikan dari dalam kali. Benar sekali. Begitu. Wah, ini luar biasa. Jadi itu pemirsa sekalian, berprestasi menjadi model atau menjadi sosok putri muslimah itu tidak selalu menjadi prasyarat utamanya adalah fisik yang luar biasa. Seperti Benar itu. sekali. Ya, pemirsa sekalian, tadi dengan cukup lengkap, saya pikir kita sudah bisa mendengar bahwa kriteria, persyaratan dan lain-lain terkait dengan kontes putri muslimah itu ternyata tidak selalu identik dengan fisik yang harus sempurna seperti itu. Benar sekali. Namun lebih kepada inner beauty dan juga tentu saja skill ya. Skill Benar sekali. maksudnya pemahaman, pengetahuan dan juga keluasan cara berpikir. Elsa, tentu saja untuk menjadi juara atau meraih predikat dalam suatu kontes itu kan butuh dukungan ya. Benar sekali Butuh Pak. dukungan. Nah, tentu saja ketika dukungannya baik itu akan mempengaruhi kali ya, mempengaruhi kita lebih percaya diri. Tetapi juga sebaliknya. Itu kalau lingkungan Elsa sendiri gimana tuh? Dari keluarga, misalnya dari teman-teman, seperti apa? Baiklah, kalau untuk Elsa sendiri, alhamdulillah untuk dari keluarga, mama papa juga sering mendukung, terutama seperti sepupu yang lainnya juga support sebanget. Support ya. Soalnya kalau tidak ada support tuh kita tidak bisa Pak. Betul. Apalagi sekarang juga teman-teman juga mendukung dan juga SMA Elsa juga mendukung sekali. Bahkan Elsa sering mendapatkan penghargaan karena sering mengikuti ajang gini dari sekolah itu sebagai lebih ke tepatnya brand ambassador sih Pak. Oh, sudah diposisikan Iya, benar sekali. brand ambassador. Oh, ini keren ini. Brand ambasadornya SMA 3, SMK. Ya, SMA Negeri 3. SMA Negeri 3. Oh, Iya. keren juga nih tahun. Cuma tinggal tambahin tahun berapa begitu. Iya. Ya, itu artinya sekolah sudah melihat potensi dan bakat Elsa di bidang ini, di Benar sekali, Pak. di kemampuannya seperti itu. Selanjutnya Elsa nih,
Terakhir katanya di Samarinda atau di Jakarta tuh kontesnya tuh? Untuk tahun 2022 itu di Jakarta. Untuk yang tahun ini yang baru saja saya mendapat gelar itu kemarin pada tanggal 15 November di Samarinda, Kalimantan Timur. Wah, itu pasti deg-degan gitu ya. Banget. Itu dari mana saja tuh pesertanya, kemudian penjuriannya gimana tuh? Ini agak sulit nih kayaknya nih. Harus berkompetisi dengan teman-teman se-Indonesia begitu ya. Benar. Kalau untuk ajangnya itu nasional, jadi semua provinsi itu mengirim, tapi ada juga beberapa yang belum mengirim, Pak. Mungkin mereka itu belum tahu bahwa sekarang ini kita tuh sudah ada seorang putri muslimah Nusantara. Tidak hanya untuk putri, biasanya kan kalau untuk pijaka ini kan lebih tidak berhijab. Tapi untuk tahun sekarang banyak sudah ajang-ajang yang memperbolehkan kita untuk berhijab mengikutinya, Pak. Ya, benar sekali. Seperti saya kemarin dalam pemilihan Putri Muslimah Nusantara 2023 itu ada dari provinsi seperti IKN Nusantara, terus ada dari Sulawesi, Sumatera, dan juga Jawa. Kalau untuk daerah-daerah lain mungkin mereka belum mengetahui, Pak, bahwa sekarang ini ajang itu tidak hanya harus tanpa hijab, tapi dengan menggunakan hijab pun kita bisa meraih prestasi, kita bisa meraih karir yang kita inginkan, Pak. Jadi intinya itu hijab itu bukan penghambat prestasi. Hijab itu bukan, ya memang apalagi kita di negara mayoritas muslim tentu saja kebebasan untuk menjalankan keyakinan kita tentu menjadi sebuah hak dasar seperti itu. Elsa, begini, kan selama ini orang tahunya itu kebanyakan itu Putri Indonesia. Iya, benar sekali. Kemudian dengan ajang yang Elsa ikuti itu predikatnya Putri Muslimah Indonesia. Iya, benar sekali, Pak. Penyematan muslimah itu sebetulnya lebih kepada sisi ada hal yang ingin didorong diwujudkan, misalnya katakanlah ketatanan masyarakatnya lebih baik, lebih bermoral, lebih memiliki adat istiadat, bukan adat sih, tata krama yang baik seperti itu, atau tidak ada beda dengan yang kontes yang tanpa hijab itu. Sebenarnya tuh ada, Pak. Ada gitu ya. Kalau Putri Muslimah ini kan tidak hanya pakai hijab, pakai baju yang syar'i, tapi juga attitude-nya, Pak. Kita juga kan harus tahu bagaimana cara menempatkan diri, tutur katanya, jangan sampai kita itu berbicara yang salah, dan itu juga sudah menjadi poin minus sebagai Putri Muslimah. Oh gitu ya. Jadi pada dasarnya saya pikir baik itu kontes yang Putri Indonesia ataupun yang Muslimah, keduanya itu menempatkan attitude ya sebagai sesuatu yang keharusan. Nah, itu yang tadi sebetulnya ingin didengarkan oleh pemirsa kita. Apakah ada bedanya? Oh, yang ini kemasannya lebih syar'i begitu, mungkin ya. Yang ini yang konvensional begitu. Kalau diibaratkan dengan perbankan ya gitu. Tapi it's okay. Pada dasarnya saya pikir semuanya memiliki kekhususan masing-masing. Oke, Elsa. Selanjutnya ya, mungkin pemirsa di rumah ataupun yang menonton itu ingin lebih tahu nih. Pada saat Elsa itu diberikan pertanyaan atau diuji pada saat kontes itu kan pasti ditanya nih, menurut Anda kondisi masyarakat kita sekarang, terutamanya di daerah kita, Bangka Belitung ataupun Bangka Selatan ini, ada tata krama, etika, nilai, moral dan masyarakat tuh sejauh mana? Terutama di generasi Elsa ya. Itu seperti apa? Apakah sudah rusak sekali atau nih bagus nih, it's okay, nggak ada masalah, atau memang ada sesuatu yang hal-hal yang menarik gitu? Nah, kalau untuk yang sering saya lihat tuh, untuk sekeliling saya itu sebenarnya ada beberapa yang mungkin karena faktor lingkungannya itu jadi seolah-olah mereka itu terjerumus ke jalan yang negatif. Tapi ada juga yang masih berpikir positif
tapi setengahnya negatif gitu Pak. Baik. Lebih banyak negatif apa positif? Tapi kalau di daerah saya, lingkungan saya sendiri lebih banyaknya positif. Kalau untuk negatif mungkin ada, tapi tidak lebih banyak. Tentu saja pasti ada ya. Iya. Ada yang negatif, ada yang positif, dan itu semua biasanya berjalan berbarengan. Iya, benar sekali Pak. Nah, cuman kan memang harapan kita tentu saja yang negatif dengan sendirinya akan terkikis. Karena Elsa, tentu saja harapan masyarakat terhadap generasi Elsa ini kan tinggi nih. Benar sekali. Maksudnya hari ini baik itu skalanya untuk Indonesia maupun Bangka Belitung ataupun Bangka Selatan kan penduduk kita ini didominasi oleh generasi Z ataupun dan juga generasi milenial seperti itu. Makanya menjadi perhatian karakter, etika, attitude dan lain-lain seperti itu. Elsa, oh ya mungkin nih para pemirsa yang menonton nih belum tahu nih, Elsa ini orang Bangka Selatan, orang Geriji gitu, yang saat ini beberapa tahun ke belakang itu selalu menggoreskan prestasi untuk mengharumkan nama daerah Bangka Belitung maupun Bangka Selatan. Baik Elsa, jadi tadi sudah Elsa uraikan bahwa keberadaan dari kontes Putri Muslimah itu sendiri kan memang ingin menjadi wadah kreasi, kemudian bakat dan potensi itu lebih berkembang seperti itu. Nah, Elsa, kalau kita lihat kondisi hari ini ya, kondisi hari ini di mana arus informasi digital itu bisa dengan sangat mudah masuk dan kita lihat. Kita bisa menyaksikan bagaimana informasi dari misal katakanlah dari dunia barat, kemudian dari bagaimana lifestyle di Jepang, Korea dan lain-lain, semuanya itu dengan sangat mudah gitu, dengan berbagai platform aplikasi media sosial seperti itu. Nah, Elsa tentu saja kan hal ini akan berpengaruh nih bagi kita. Yang kita khawatirkan itu adalah berdampak buruk bagi kita. Nah, dari perspektif, dari cara pandang Elsa melihat efek dari keterbukaan informasi ini seperti apa kira-kira? Kalau untuk informasi kan kita kan udah di zaman modern. Tentunya kita juga harus mengikuti zaman sekarang. Kayaknya mengikuti zaman gitu. Iya, mengikuti zaman. Tapi kita tidak harus mengikuti sepertinya orang barat. Mereka berpakaian kayak gini, terus adabnya gini, kita tidak boleh mengikuti itu. Yang kita ikuti itu adalah bagaimana cara mereka berpikir, Pak. Kan dunia barat ini kan berpikirnya lebih kritis daripada Indonesia. Nah, kita tuh harus mencontohkan berpikir mereka, bukan lifestyle-nya mereka. Apalagi kan di barat ini banyak yang non Islam kan. Kita juga sebagai seorang muslimah ataupun muslim tentunya harus menjaga itu attitude-nya. Bagaimana Islam sesungguhnya itu Pak, bagaimana yang telah diajarkan oleh Rasulullah begitu Pak. Iya, jadi yang baik-baik, cara berpikir kritis, kemudian katakanlah mungkin dari hal-hal yang baiknya itu bisa kita praktekkan, bisa kita serap karena ini menjadi sebuah motivasi dan kemajuan. Dan pada dasarnya hal-hal seperti itu kan dalam Islam itu harus sebetulnya sudah diajarkan, kita harus berpikirnya lebih kritis, lebih kritis seperti itu. Nah, hal-hal yang buruknya justru itu yang ketika tidak sesuai dengan koridor keislaman itu yang kemudian kita tolak seperti itu ya. Kita Elsa, untuk memilah hal-hal yang baik yang sesuai dengan koridor keislaman atau syariah seperti itu kan, tentu teman-teman ataupun pemirsa kepengen tahu nih, ada filter-filter, ada penyaring-penyaring yang memang harus dipahami. Nah, filternya itu kan adalah pemahaman ya. Benar. Ketika kita paham, ini boleh, ini nggak boleh, maka dengan sendirinya kita bisa bersikap. Benar. Oh, ini saya lakukan, ini nggak boleh, nggak bisa saya lakukan. Kira-kira ke depan Elsa nih, strategi apa yang menurut Elsa bagus agar masyarakat kita, teman-teman Elsa yang mungkin
katakanlah mungkin belum terlalu paham gitu, supaya mereka lebih paham. Kira-kira bagaimana strateginya agar mereka lebih memahami filter-filter itu sebagai benteng berperilaku seperti itu? Baik Pak, kalau untuk itu kita bisa pertama bersosialisasi. Bersosialisasi, membuka diri. Iya, berarti kita harus bisa bersosialisasi. Itu cara termudahnya sih Pak. Ketika kita bersosialisasi, mungkin ada beberapa orang yang bisa mengambil positif. Maksudnya bisa mendengar, oh harusnya saya seperti ini. Tapi kadang-kadang kan namanya anak muda pasti ada gak bete dengar kayak gini, tapi sebagian itu juga ada Pak. Oh benar sekali apa yang kakak ini bilang. Sebenarnya kita tuh harus menjaga tetap bagaimana budaya kita Pak. Walaupun kita bergaul dengan dunia luar, tetapi kita tidak boleh untuk mengikuti budaya luar, karena itu sangat berpengaruh untuk budaya kita. Nanti budaya kita itu akan terpeleset karena kita selalu berpengaruh ke budaya yang luar, kebaratan. Iya. Artinya, jadi untuk itu ya itu yang baik-baik kita ikuti, kemudian yang tidak sesuai dengan koridor keislaman atau syariah itu kita tidak praktekkan. Benar Pak. Satu sisi ya Elsa ya, kadang-kadang di masyarakat kita, terutama di generasi Elsa itu kan, cara untuk pemahaman agama itu kan sangat berbeda. Yang sering dilakukan secara rutin gitu kan, melalui pondok pesantren, mendengarkan ceramah. Ada nggak kira-kira cara selain itu, selain yang mungkin sering kita lihat di masyarakat, ke pengajian gitu kan, untuk kita dapatkan ilmu? Ada nggak kira-kira cara-cara lain? Ada sih Pak, satu cara. Seperti di sekolah saya sendiri, setiap hari Jumat 2 minggu sekali sekolah kita itu akan melakukan pengajian, seperti kadang-kadang ada penceramah, kadang-kadang juga seperti mengaji bersama. Nah, itu emang sudah diterapkan oleh sekolah masing-masing. Seharusnya kita ini kan masih generasi muda, pikirannya masih labil, terus masih mudah terpengaruh lah sama lingkungan. Nah, di situ kita juga harus bisa bagaimana memilah hal yang baik dan positif. Saya juga sangat bersyukur di sekolah saya, kepala sekolah SMA Negeri 3 itu sudah menetapkan peraturan yang walaupun tidak setiap minggu, tapi ada dalam sebulannya itu 2 kali, agar kita itu bisa sadar bahwa kita itu seorang muslim gitu Pak. Muslimah gitu ya. Benar sekali Pak. Oke, jadi strateginya ketika di lingkungan sekolah ya dilakukan pengajian, terkadang ustadznya yang datang begitu penceramahnya, kadang-kadang juga ada metode-metode lain seperti itu. Seperti itu. Baik, pemirsa sekalian, sebagai sesi penutup dari dialog kita ini, dari podcast kita ini, tentu saja kita ingin mendengar kira-kira harapan dari Elsa kepada masyarakat ataupun kepada generasi Elsa, supaya misi putri muslimah ya, misi yang ingin diwujudkan itu tercapai, bisa disampaikan. Untuk kalian semua, carilah personal branding kalian masing-masing, karena kita mempunyai bakat dan potensi kita masing-masing. Untuk kalian semua dan juga teman-teman semua, jadilah putri muslimah yang berakhlak dan juga berkarakter. Terima kasih. Oke, jadi diharapkan gitu, harapan dari Elsa kepada kita semua, terutama mungkin segmennya lebih ke perempuan nih. Iya benar. Masing-masing kita memiliki karakter, masing-masing kita memiliki karakter yang baik tentunya, dan itu menjadi karunia dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua untuk kita melakukan karya, membuat karya terbaik kita, ataupun potensi-potensi yang kita miliki seperti itu, untuk kita lebih bermanfaat kepada sesama seperti itu. Nah, itu yang mungkin perlu dikembangkan seperti itu. Baik pemirsa sekalian, jadi kurang lebih
30 menit sudah kita berdiskusi, mengeksplor dan juga bertanya terkait dengan apa itu putri muslimah, lalu kemudian misi-misi apa yang harus didorong, diwujudkan. Nah, terakhir sebetulnya saya ingin menyampaikan kepada pemirsa sekalian bahwa Elsa salah satu dari anak Bangka Selatan yang sudah mampu mengharumkan nama Bangka Selatan. Walaupun katanya dari SD ya saya, itu di Pangkal Pinang. Dari SD apa dari SMP? SMP. SD-nya masih Jeriji gitu ya? SD Jeriji, terus Jeriji. SMP mondok di Islamic Center Sungai di Liat. Islamic Center. Terus SMA-nya baru di Pangkal Pinang. Gitu ya. Jadi artinya kita memiliki potensi, kita memiliki peluang untuk kita berkembang di Bangka Selatan, terutama nih untuk generasi muda di Bangka Selatan ya. Jadi mari contoh, mari kita lihat bahwa anak-anak Bangka Selatan sebetulnya mampu berkancah dan juga berprestasi tidak hanya di level daerah kita tapi juga di nasional seperti itu ya Ca. Benar Pak. Ca, terima kasih banyak sudah hadir ke podcast kami. Sekali lagi mudah-mudahan nanti kalau ada kesempatan bisa berkenan lagi ya Ca ya. Mudah-mudahan nanti bisa bercerita tentang prestasi apa. Kita memang tujuannya ingin menginspirasi bagi para pemirsa semua. Kita memiliki peluang, kita memiliki angan-angan, kita memiliki cita-cita yang sebetulnya sangat mungkin untuk kita capai seperti itu. Terima kasih sekali lagi Ca untuk kehadirannya. Baik pemirsa sekalian, saya kira cukup sudah ya diskusi kita. Kami mengucapkan terima kasih. Kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.